Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Mawardi atas arahannya. Baik seperti yang dikatakan bahwa oleh Kepala Balai bahwa ini bukan hanya ajang kompetisi ya Bapak Ibu dalam digitalisasi, tetapi juga kolaborasi ya bersama untuk memajukan Jambi lebih penggunaan TIK-nya lebih baik ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, mungkin boleh sebelumnya saya minta Bapak Ibu mengaktifkan video ya, boleh dengan menggunakan background yang telah ada di chat di room chat kita sudah disampaikan oleh tim teknis kita ada background yang bisa digunakan. Jadi kita sama nanti layar backgroundnya Bapak Ibu ya, boleh ya sama-sama digunakan. Selanjutnya eh, ini akan ditayangkan video profil BTIKP, profil lembaga kita secara singkat oleh tim teknis kita. Boleh silakan teman-teman teknis. Maaf, sebelumnya saya izin keluar dulu karena kebetulan akan mengikuti Zoom konferensi pendidikan dan gelar karya oleh Kemendikdasmen. Saya izin ya Bapak Ibu ikuti acaranya nanti sampai selesai. Oke, Baik, izin terima ya Mbak kasih. Sari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, untuk profil BTIKP boleh dilihat di web nanti ya Bapak Ibu ya, karena kita juga eh, mengingat kita mulainya sudah lewat tadi jam 9 udah sampai jam 10 tadi ya. Nanti boleh dilihat untuk profil kita BTIKP seperti apa di web kita. Jangan lupa dikunjungi ya Bapak Ibu ya di distrik.prof.jambi.go.id. Selanjutnya, pemaparan ringkas materi Lomba Gebiar TIK tahun 2025 oleh tim teknis BTIKP. Mungkin untuk pertama, kita mohon kesediaan Bapak Kepala Seksi PTP dan PTIP, Bapak Khairul Fahmi Eskom. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua peserta rapat ya. Eh, Puji syukur, Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini, eh, sosialisasi dan simulasi Gebiar TIK 2025. Baik, saya ingin menyampaikan secara ringkas eh, latar belakang dari kegiatan kita ini. Yang pertama yaitu transformasi pendidikan di era digital menuntut guru untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan karakter 5C. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi dapat berlangsung di mana saja dengan bantuan teknologi informasi. Eh, Sebagai pusat pengembang teknologi pendidikan di Provinsi Jambi, BTKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi berkomitmen mendukung guru-guru agar mampu memanfaatkan TIK secara optimal dalam pembelajaran. Melalui kegiatan Gebiar TIK 2025 ini, kami mengangkat tema kreativitas digital untuk pembelajaran inovatif. Hadir sebagai bentuk dukungan konkret terhadap peningkatan literasi digital dan inovasi pembelajaran di kalangan guru, sekaligus sebagai wadah berbagi praktik baik dan ide kreatif untuk mendukung implementasi kurikulum mereka dan berdampak bagi siswa. Kemudian, adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama
meningkatkan kompetensi dan kreativitas guru dalam memanfaatkan TIK untuk pembelajaran dan pengembangan media pembelajaran digital. Yang kedua, mendorong kreativitas guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, menumbuhkan semangat inovasi dan kolaborasi antar pendidik di Provinsi Jambi, menghasilkan karya pembelajaran digital interaktif yang dapat menjadi referensi bagi sekolah lain. Peserta dari kegiatan ini yang pertama itu adalah guru SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Peserta bersifat secara individual, setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu cabang lomba. Karya dikirim merupakan karya orisinil ya Bapak Ibu, dan belum pernah diikutkan dalam lomba lain. Mungkin untuk secara detailnya nanti akan disampaikan oleh tim teknis kami, yaitu Ibu Jenny dan teman-teman yang lain terkait dengan juknis dan lain-lain. Terakhir, adapun jadwal dari kegiatan ini, kita mulai dari tanggal 5 sampai dengan 21 November 2025, pendaftaran, pengunggahan karya. Kemudian nanti di tanggal 22 kita tutup dan akan dimulai sesi selanjutnya, yaitu penilaian seleksi karya. Kemudian pengumuman pemenang di tanggal 30 November 2025. Kemudian puncak acara dan pemberian penghargaan dari hasil karya Bapak Ibu itu nanti akan direncanakan di awal Desember. Itu menyesuaikan nanti, mungkin ada pengumuman selanjutnya akan kami berikan. Nah, terkait dengan sistem penilaian, penjurian, teknik videonya seperti apa, nanti mind mappingnya seperti apa, itu akan dijelaskan lebih lanjut secara detail oleh tim teknik dari BTKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Bapak Ibu perlu kami informasikan, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Balai tadi, kegiatan ini insya Allah di sana kan kita secara fair ya, maksudnya itu tidak ada istilahnya intervensi dari manapun, karena Dewan Juri ini berasal dari kementerian bidang teknologi pendidikan dan multimedia, kemudian fungsional pengembangan teknologi pembelajaran, kemudian ada praktisi video atau film yang ada di Jambi. Mungkin begitu. Diharapkan memang nanti hasil dari Bapak Ibu pemenang ini memang menghasilkan karya-karya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian nanti di akhir kita bagi pemenang, kita ada semacam penghargaan, ada berupa uang tunai dan piagam. Nah, untuk pemenang terbaiknya itu kita akan menjadi bintang tamu di podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu podcast Sahabat Distrik. Kami sampaikan, Bapak Ibu semangat untuk mengikuti kegiatan ini, ajak teman, kirim karya yang terbaik Bapak Ibu. Ini masih ada waktu sekitar 2 minggu lebih kurang ya, untuk Bapak Ibu membuat karya yang baik dan bisa untuk dilombakan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahmi atas arahannya terkait teknis kegiatan kita ya Pak ya. Kegiatan Gebiar TIK tahun 2025. Selanjutnya tim teknis yang akan menyampaikan yaitu Ibu Dieni Helvi Darmiza. Beliau adalah pejabat fungsional PTP yang lebih dikenal mungkin sebagai host kita ya dalam podcast ya. Baik, silakan Ibu Dieni. Baik, terima kasih Mbak Sari. Sebelumnya Mas Haris mohon izin ini sudah slide share ya.
Nggak bisa Bu kalau Ibu mau slide. Udah ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat kita yang ingin berkompetisi di ajang Gebiar TIK. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Bapak Kasih PTP dan PTIP, BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Bapak Khairul Fahmi. Dan selanjutnya yang saya hormati adalah Bapak Pejabat Fungsional Evaluator CIT dan juga Mbak Sari. Selanjutnya Mas Wawan, Mas Aris, dan juga Mas Asdi dan Bapak Ibu guru yang telah berkesempatan untuk hadir di Zoom kita ini. Bapak Ibu, kita melakukan Gebiar TIK ini adalah dengan tujuan agar Bapak Ibu dapat mendapat wacana baru mengenai bagaimana metode mengajar yang mungkin lebih digital interaktif ya Bapak Ibu ya. Diharapkan ini merupakan salah satu pilihan yang bisa Bapak Ibu adopsi nanti di kelas. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari paparan mengenai teknis bagaimana lomba. Sudah tersen nggak, Mas Aris? Sudah masuk nggak, Mas? Belum Bu. Belum ya, ntar ya. Udah, Mas? Oke, proses. Masuk. Oke, baik. Terima kasih, Mas Aris. Baik, Bapak Ibu, ini lomba kita pada Gebiar TIK tahun 2025 ini ada dua jenis lomba, yaitu mind mapping hypermedia dan juga video pembelajaran. Dan tentu saja video pembelajaran dan mind mapping ini diharapkan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu bisa mengadopsi dalam bentuk model ADI, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan juga evaluasi. Nah, kita akan jabarkan ya Bapak Ibu terlebih dahulu untuk lomba mind mapping. Nah, mind mapping ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu bisa memaparkan nanti sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah, ini mind mapping ini seperti ini. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, dari zaman dulu itu dia berbentuk coretan-coretan seperti ini. Jadi dia merupakan peta konsep digital yang tidak hanya berisi tulisan dan gambar tetapi juga bisa diklik gitu. Jadi masing-masing itu bisa diklik dan masing-masing itu bisa terlink ke media lain seperti video, animasi atau sumber belajar tambahan lainnya. Dan ini yang akan Bapak Ibu buat dan akan dikompetisikan di ajang Gebiar TIK ini. Jadi apabila Bapak Ibu punya video, punya animasi, punya buku digital atau artikel lainnya yang relevan dengan bidang studi yang sedang diajarkan di kelas, itu Bapak Ibu bisa buat dalam bentuk peta konsep. Nah, kira-kira peta konsepnya itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sekedar kisi-kisi, ini kisi-kisi tips and tricks ya Bapak Ibu supaya bisa memenangkan kompetensi ini adalah Bapak Ibu membuat peta konsep yang kira-kira gambarannya seperti ini, yang terdiri dari konsep utama di tengah, terus ada cabang, terus selanjutnya ada sub-sub cabang. Dan selanjutnya Bapak Ibu ya, dan ini terhubung oleh seperti ini ya, seperti jari-jari begini ya Bapak Ibu ya. Nah, ada cabang-cabang seperti ini dia dan berwarna-warni. Nah, ini nanti apabila pada satu subcabang atau pada cabang itu Bapak Ibu misalnya membutuhkan media tambahan seperti animasi misalnya Bapak Ibu bisa sisipkan link link di sini eh, di dalam slide yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu bebas ya mau membuatnya di mana, boleh di PPT, boleh di Canva, boleh di Xmind mungkin gitu dan sebagainya. Bapak Ibu kami bebaskan Bapak Ibu untuk berkarya, berinovasi sesuai dengan platform yang Bapak Ibu kuasai. Nah, begitu juga dengan ini Bapak Ibu bisa terlink dengan jurnal, dengan animasi, bebas Bapak Ibu ya, dan bisa juga dengan kuisis misalnya kalau dibutuhkan LKPD. Dari mapping hipermedia Bapak Ibu. Jadi hipermedia ini adalah hyperlink ke berbagai media seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kita biasa Bapak Ibu guru hebat kita biasa menggunakan istilah peta konsep ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi harapannya adalah dengan adanya mind mapping ini Bapak Ibu mencoba menerapkan siswa-siswa kita yang terbiasa
belajar atau dia disuguhi oleh buku yang tebal beberapa lembar dan mereka bingung untuk melakukan pemetaan, diharapkan solusi mind mapping ini bisa menjadi solusi siswa itu meringkas gitu. Nah, dan dia bisa ngelingkan ke media-media yang untuk memperkuat dari konsep yang Bapak Ibu cantumkan di dalam mind mapping peta konsep ini. Baik, selanjutnya adalah lomba yang kedua, yaitu lomba video pembelajaran Bapak Ibu. Pada video pembelajaran ini, nah ini diharapkan Bapak Ibu mencantumkan ini sebenarnya dalam sebuah video pembelajaran ini kan secara idealisnya ada GBIM, ada sinopsis, ada treatment, ada storyboard dan juga skenario atau naskah. Nah, yang di sini kami harapkan Bapak Ibu tidak perlu semuanya Bapak Ibu cantumkan. Boleh bukan boleh ya, ini harus yaitu GBIM, sinopsis, skenario dan tambahan behind the scene. Nah, itu saja yang perlu Bapak Ibu tambahkan gitu. GBIM itu seperti ini kurang lebih ya Bapak Ibu yang kami harapkan nanti. Jadi GBIM ini dia berfungsi merancang struktur isi video secara umum, isinya ada KD, ada pokok materi, durasi, pustaka gitu ya. Tujuannya memberi gambaran keseluruhan isi dan tujuan media. Bapak Ibu, GBIM ini Bapak Ibu susun dengan dasarnya, dasar penyusunannya adalah modul ajar. Nah, modul ajarnya. Jadi nanti Bapak Ibu lampirkan juga modul ajarnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana koneksi Bapak Ibu bisa mengkonekkan antara modul ajar dengan mind mapping Bapak Ibu buat. Nah, ini adalah contoh dari GBIM-nya Bapak Ibu. Seperti ini tampilannya yang slide yang putih ini Bapak Ibu ya. Ada bidang studinya, sasarannya, topiknya apa, deskripsi topik, media, judulnya apa. Ini penelaah materi dan penelaah media ini apabila ada ya Bapak Ibu. Apabila ada di sekolah Bapak Ibu, guru-guru mungkin lebih senior di bidang studi Bapak Ibu, mungkin bisa dimintai mereka menelaah GBIM Bapak Ibu apakah sudah cocok dengan modul ajar. Nah, terus selanjutnya penelaah media di sini kan Bapak Ibu kan akan menjabarkan nih seperti apa jabaran materi dari media video learning object ini gitu ya. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ada guru TIK nih yang sudah terbiasa membuat video misalnya gitu. Bapak Ibu bisa menjadikan beliau sebagai penelaah media. Nah, selanjutnya itu adalah sinopsis Bapak Ibu. Sinopsis ini merupakan ringkasan cerita atau alur video. Jadi Bapak Ibu gambarkan di sana kira-kira apa sih yang akan Bapak Ibu tampilkan di sana. Uraian singkat dari awal sampai akhir video. Jadi artinya sinopsis ini akan memberi gambaran isi konten ini secara naratif seperti apa. Nah, begitu Bapak. Ini contohnya ya, Bapak Ibu sinopsis video pembelajaran. Terus selanjutnya adalah bentuk fisik naskah. Nah, ini naskah Bapak Ibu. Penulisan naskah atau skenario. Bapak Ibu untuk naskah itu ada dua jenisnya, ada yang satu kolom, ada yang dua kolom. Bebas Bapak Ibu boleh pakai yang manapun, boleh satu kolom boleh, pakai yang dua kolom juga boleh. Terserah ya Bapak Ibu, tergantung dari seperti apa naskah penguasaan penulisan naskah yang Bapak Ibu kuasai. Baik, selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu behind the scene pada pembuatan video pembelajaran, bikin behind the scene sedikit, nggak apa-apa, kurang dari 1 menit juga boleh gitu kan. Nah, jangan lebih dari 1 menit ya Bapak Ibu. Jadi behind the scene ini memperlihatkan bagaimana proses kerja, kolaborasi dan usaha tim apabila Bapak Ibu ada tim yang membantu Bapak Ibu untuk membuat video ini gitu. Yang jelas ini kita inginnya behind the scene ini memperlihatkan Bapak Ibu lah saat melakukan proses dalam syuting video pembelajaran tersebut gitu. Apakah melibatkan siswa ataukah melibatkan guru lain. Jadi kami harapkan Bapak Ibu nanti mencantumkan behind the scene-nya gitu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu itu kita akan melakukan pendampingan untuk Bapak Ibu, pendaftaran bagaimana mendaftar di portal, bagaimana cara login dan nanti akan dilanjutkan oleh Mas Wawan ya Mbak Sari ya. Demikianlah paparan dari saya Mbak Sari. Terima kasih. Baik, Bu Deni. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan sedikit tentang mind mapping ya sama Bu Deni, itu materi yang beliau sering berikan ke teman-teman guru TIK ya, Bu Deni ya, khususnya terkait mind mapping ini gitu. Tadi sekilas Bapak Ibu sudah dapat tuh gambarannya tentang mind mapping. Nah, selanjutnya juga tentang
Geber TIK ya, lombanya ada video pembelajaran. Tadi sudah sekilas juga diberitahu tentang teknisnya seperti apa. Selanjutnya untuk pendaftaran dan lain-lain itu eh, kita minta penjelasannya dari Mas Heli Kurniawan atau yang biasa disapa dengan Mas Wawan. Monggo Mas Wawan, silakan. Kang Wawan, Kang Wawan. Ya, halo. Baik. Baik, Kang Wawan. Nah, monggo dijelasin sedikit nih tentang teknis pendaftarannya, Mas. Gimana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Eh, Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Eh, untuk Zoom kita kali ini mungkin sudah jelas ya, cukup jelas terkait eh, kegiatan. Sebenarnya kegiatan ini kegiatan tahunan lah di Balai TIK dan beberapa tahun kemarin ya sempat vakum gitu ya. Jadi alhamdulillah tahun ini kita adakan lagi dengan lomba yang memang tidak begitu banyak. Ya, kita khusus kepada Bapak Ibu guru. Ya, oke saya lupa mungkin tadi saya sapa dulu ya Pak Fahmi selaku Kasih PTP PTIP BTKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi selaku PPTK kegiatan Gebiar TIK, kemudian Pak Evaluator dan Ibu Dieni selaku pejabat fungsional PTP di BTIKP. Kemudian tadi ada Pak Kepala Balai yang sudah meninggalkan ruangan, room ya. Eh, Tadi juga sudah dijelaskan terkait nanti apa sih yang Bapak Ibu sekalian eh, buat untuk ikut dalam lomba. Jadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dieni, sudah cukup jelas. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit terkait teknis di portal. Jadi portal ini Bapak Ibu kemarin itu sudah kita gunakan juga untuk kegiatan IHT dan PSB. Nah, untuk Gebiar ini kita coba untuk mengakomodir Bapak Ibu guru untuk mendaftar lomba Gebiar TIK. Nah, nanti tentunya Bapak Ibu yang sudah masuk datanya dalam Dapodik ya, Bapak Ibu ya. Ya, karena portal kita ini didesain, dirancang memang tidak menambah data. Kita tinggal mensinkronkan data dengan layanan yang ada dalam Pusdatin, yaitu layanan backbone, yang mana eh, kita sudah mengadakan MOU. Nah, baik. Jadi saya coba sedikit jelaskan atau saya coba izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke ya. Nah, jadi eh, sudah muncul Mas Haris? Oke ya. Nah, jadi saya sedikit eh, meluruskan dulu. Kemarin itu ada miskomunikasi dan juga ada sedikit trouble yang memang eh, sensitif dalam arti dalam penulisan password. Nah, jadi Bapak Ibu kan kalau huruf besar dan huruf kecil itu kan agak
agak case sensitif ya. Jadi beberapa guru ada yang mengalami kendala. Dia sudah coba login tidak bisa ya. Setelah saya cross check ternyata memang password yang diisikan yaitu eh, huruf besar semua ya. Sedangkan yang harus digunakan tuh huruf huruf kecil. Nah, Bapak Ibu, eh, bagi ini password default yang sudah kita setting yaitu PSB 2025 dengan huruf kecil. Nah, jika Bapak Ibu ingin mantap atau lebih yakin gitu ya, silakan Bapak Ibu klik lupa password. Nah, kemudian nanti di sini masukkan 16 digit nomor induk kependudukan Bapak Ibu dan nama Ibu kandung, kemudian nomor WA yang aktif. Nah, kemudian nanti di reset akan ada pengiriman OTP on time password ke dalam WA Bapak Ibu. Itu password untuk nanti Bapak Ibu login kembali. Kalau untuk saat ini kita menggunakan password defaultnya PSB 2025 itu huruf kecil. Ya, jadi kalau ada di yang pakai huruf besar tidak masuk, silakan diganti huruf kecil. Ya, nah jika lagi kemudian tidak masuk kembali, ya eh, bisa jadi mungkin pernah melakukan reset password, tetapi eh, belum menerima OTP. Jadi bisa lagi dilakukan reset password. Nah, kemudian ini coba saya demokan dulu untuk yang sebagai peserta ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sementara ini sudah mendaftar ada kurang lebih 22 ya Bapak Ibu. Oke, ini saya coba udah masuk nih. Oke, kita coba login ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu silakan yang mungkin mau langsung uji coba, silakan masukkan NIK-nya, kemudian dengan password defaultnya di PSB 2025. Oke, coba submit. Eh, coba kirim nick yang ini. Oke, bawa tes. Saya coba pakai data salah satu guru ya. Oke, kita tes coba.
Ya, langsung ya. Tonton. Yuk, tonton. Ini kayaknya banyak yang ketinggalan. Oke, masuk ya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu di situ ada menu IHT, PSB, Gebiar TIK. Nah, karena yang kita akan selenggarakan itu Gebiar TIK dan statusnya terbuka, maka di sini Bapak Ibu silakan klik daftar kelas dulu ya. Kalau yang di bawah ini kita close dulu. Oke, kita daftar. Nah, oke, setelah mendaftar, ini menunggu validasi ya, validasi dari eh, oke, kita cek dulu tadi yang baru masuk. Kita cek tadi yang baru masuk dari oke, dari SMA 2 Kerinci. Ini ada Al Ma'ruf Putra, maaf. Kemudian kita terima ya. Kita coba tes terima. Oke, nah kemudian nanti di sini kita coba refresh. Oke, dia langsung berubah sehingga sudah bisa masuk ke dalam eh, kelas atau kolom Gebiar TIK. Nah, di sini ya, Bapak Ibu. Oke, sudah diarahkan ke sini. Kita masuk di kelas. Oke, kita masuk ke daftar kelas. Oke, nah sudah di sini Bapak Ibu. Ya, nah di situ sudah masuk ke kelas Gebiar TIK-nya tadi. Sini ya. Kemudian bisa dibaca kata pengantar yang sudah didesain oleh tim. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu menjadi fokus ya. Fokus itu terkait eh, apa-apa saja yang perlu disiapkan dari lomba. Yang pertama di sini ada lomba pembuatan mind mapping yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dieni. Nah, di sini ada contohnya, ada modul Bapak Ibu bisa diklik saja ya, coba download ya. Kemudian surat pernyataan orisinal karya ini Bapak Ibu perlu juga ini contoh. Kemudian yang lomba pembuatan video ini agak banyak memang ada contohnya ya Bapak Ibu bisa cek sendiri ya. Nah, ini ya ini mind mapping ya Bapak Ibu bisa diklik ini formulirnya ya. Ini surat apa namanya? Pernyataan orisinal karya ya. Nanti Bapak Ibu download, isikan, kemudian mata lomba yang di apa di eh, pilih, diisi, ditanda di atas materai. Ini sebagai bukti bahwa eh, keabsahan dari karya yang Bapak Ibu ikutkan dalam lomba. Oke, jadi silakan nanti di sini Bapak Ibu mengisi ya. Yang penting Bapak Ibu tahapannya masukkan dari sini ya. Daftar dulu ya. Nanti klik tunggu moderasi atau validasi dari tim.
untuk bisa akses ke dalam eh, rumah Gembiara TIK. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak Ibu, serta Mungkin untuk sesi tanya jawabnya nanti aja, Mas oh Wan. siap, siap Bu Ratna Sari, saya kembalikan. Baik, terima kasih penjelasannya dari tim teknis, dari Bapak Khairul Fahmi, dari Ibu Dieni, dan dari Kang Wawan. Nah, selanjutnya nih, kita ada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, bukan saya yang handle ya. Saya serahkan ke moderator nih selanjutnya. Silakan, Pak Evaluator CIT ya. Oke, siap Bu Ratnasari. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya. Terima kasih kepada Kepala Seksi, Pak Fahmi, pejabat fungsional Ibu Dieni, para tenaga ahli yang ada di BTIKP di Provinsi Jambi, lalu guru-guru hebat yang mengikuti kegiatan Zoom di pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih meluangkan waktunya untuk boleh bergabung di kegiatan Zoom kita dalam acara Gebiar TIK. Oke, tidak memperpanjang waktu lagi. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung on kamera dan langsung diberikan pertanyaannya, dan setelah diberi pertanyaan langsung dijawab oleh orang yang berkompeten dalam pertanyaan tersebut. Oke, kepada Bapak Ibu guru hebat saya persilakan. Oke, yang pertama Ibu Sri Rizka Ade. Tolong Ibu Sri Rizka Ade buka Zoom-nya. Oh, baik, terima kasih Pak. Mohon maaf, saya nggak bisa on kamera. Izin bertanya terkait dengan perlombaan, apakah jenjang SMA, SMK, dan SLB itu digabung dengan 2 kategori atau terpisah? Kemudian pertanyaan yang kedua, di data dinas itu saya masih di sekolah yang lama. Nah, kebetulan P3K-nya pindah ke sekolah yang baru. Jadi saat pendaftaran lomba, saya memakai data sekolah lama atau sekolah yang baru. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa saya jawab. Untuk perlombaan ini ditujukan yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, yaitu sama semuanya Bu Sri Rizka untuk tingkat SLB, SMA, dan SMK. Untuk pertanyaan kedua dari Bu Sri Rizka, saya berikan kepada Bapak Heli Kurniawan untuk menjawab pertanyaan Ibu Sri Rizka. Saya persilakan. Oke, jadi terkait data sekolah yang saat ini di data kita ini kan dari Dapodik ya. Nah, kemudian untuk eh, eh, pindahannya ini per kapan ya untuk pindah data sekolah ini, ya kan? Mungkin Pindahnya bisa di per 6 Oktober setelah pelantikan baru ya. P3K tahap 2. Iya, Berarti baru. mungkin belum ada updating Bu di data pusatnya. Jadi kalau untuk itu eh, terkait sekolahnya, untuk saat ini daftar sesuai yang terdata, nanti mungkin bisa dikonfirmasi kalau untuk nanti jika ada sertifikat yang memasukkan nama sekolah, nanti dilaporkan saja Bu. Gitu. Yang penting datanya kan saat ini ada, sudah bisa masuk ya Bu ya. Udah bisa, Pak. Siap. Jadi paling itu saja Bu. Saat ini eh, terregister dengan data sekolah saat yang ada. Nanti mungkin bisa konfirmasi jika memang dibutuhkan untuk penulisan sertifikat nanti untuk sekolah terbaru Ibu. Mungkin itu saja, Oke, terima Kang kasih. Ator. Cukup jelas Bu Sri Rizka? Oke, sangat jelas. Oke, pertanyaannya ada di kolom chat. Pertanyaannya, Pak, saya mau tanya, saya TU di SMK, apa boleh ikut atau hanya guru saja? Maaf, saya pakai chat mikrofon saja karena tidak bisa diaktifkan. Saya persilakan kepada Pak Fahmi untuk menjawabnya.
Ada pertanyaan kedua lagi dari Ibu Ois dari SMA 1 Muaro Jambi. Bisa tidak cara mendaftarnya diulang caranya Pak Wawan? Ke Pak Wawan dulu, kalau begitu. Bisa diulang cara mendaftarnya untuk lomba Gebiar TIK? Lalu ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak, file unduhannya di mana untuk surat orisinal dan lain-lainnya? Oke. Dipersilakan untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut kepada Pak Wawan untuk cara mendaftar, lalu unduhan file, lalu untuk pesertanya apakah bisa dari TU, ini kepada Pak Khairul Fahmi. Saya persilakan kepada Pak Wawan dulu untuk menjawab 2 pertanyaan. Dilanjutkan dengan Pak Kasih PTP. Silakan. Gin, kalau terkait apakah bisa atau tidak, ya ini di flyernya kan sudah dijelaskan guru ya, di flyer kita. Kalau memang di situ disebutkan tenaga kependidikan apa, bisa ya gimana? Itu terkait ini kan kebijakan ya, untuk bisa apa tidaknya. Kemudian kalau untuk mengunduh tadi, mengunduh surat orisinalitas itu kan sudah di sini ya, masuk dulu dalam portal, masuk ke dalam kelas Gebiar TIK, di situ sudah jelas ini, karena sudah disampaikan atau sudah disajikan langsung bahan apa saja yang akan Bapak Ibu ikuti, ya itu ada contohnya, formatnya itu bisa di-download ya, sudah ada. Yang penting Bapak Ibu login aja dulu ya, karena dia nih sifatnya tidak open. Jadi Bapak Ibu harus registrasi dulu, tadi saya bilang login ya, bukan registrasi, login. Kemudian masuk ke kelas. Jadi nanti baru apa namanya, bisa melihat apa yang harus Bapak Ibu siapkan. Seperti itu. Mungkin itu, Pak Atar. Oke, sebenarnya pertanyaan tentang TU, karena kan di lombanya ini Pak Dania menyampaikan materi pembelajaran. Bapak Betul. kan dari TU, materi pembelajaran kan Bapak tidak punya. Jadi ini hanya untuk guru-guru saja, Pak. Begitu ya, Pak Dania ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Silakan raise hand yang tidak ada di ini. Ada lagi Bapak Ibu guru hebat yang mau bertanya? Ayo, saya persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Izin menambahkan sedikit, Pak Evaluator. Oke, silakan Bu Dieni. Ini terkait ada pertanyaan dari SM itu siapa ya? Izin bertanya Pak, file unduhannya di mana untuk surat orisinil dan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti yang telah berhasil untuk masuk login daftar, di sana Bapak Ibu bisa download Google Form. Google Form di sana Bapak Ibu bisa mengisi data diri dan juga Bapak Ibu bisa memasukkan, mengunduh jadi surat original yang telah Bapak Ibu unduh sebelumnya. Jadi kan Bapak Ibu masuk nih ke kelas Gebiar TIK di dalam portal kita, terus di sana banyak yang bisa Bapak Ibu lihat, bisa unduh formulir, bisa unduh surat originalnya dan lain-lain gitu ya. Bapak masuk dulu di sana, setelah itu diisi, terus diupload kembali sewaktu Bapak Ibu memasukkan data dan bukti karya di Google Form. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Apabila bukti karyanya belum ada, nanti aja dulu selesaikan Google Form-nya, jangan difinishkan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, hasil karyanya juga bisa juga disematkan ya Mas Wawan ya, di dalam kelas gitu. Baik, itu tambahnya sedikit Pak Evaluator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dieni. Sebagai tambahan, Bapak Ibu yang tenaga kependidikan atau TU, nanti kalau memiliki hasil karya, kita bisa ikutkan di acara inovasi daerah.
lomba inovasi ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ikut boleh hubungi saya. Ya, kebetulan saya tim untuk lomba inovasi daerah Bapak Ibu. Oke, ada bertanya lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum Pak. Iya, Ibu Elvita SMK Negeri 3 Bungo. Iya benar Pak. Oke, Ini mau Ibu nanya. Elvita on kamera dong. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Elvita SMK Negeri 3 Bungo. Ini mau nanya, link pendaftarannya di mana ya Pak? Saya belum ketemu. Apa di Juknis kemarin ada? Oke, langsung dijawab ya. Ada pertanyaan lagi Bu, kira-kira? Terus satu lagi Pak. Ini kan begini rencananya, insya Allah saya ikut di video pembelajaran. Tapi seandainya nanti berubah rencana, misalnya masuk ke apa satu lagi? Mind mapping. Ke mind mapping itu bisa. Oke. Apakah boleh berubah gitu loh Pak? Oke, pertanyaan pertama dijawab oleh Mas Wawan, pertanyaan kedua dijawab oleh Ibu Dieni. Saya silakan Pak Wawan untuk menjawabnya. Oke, siap. Jadi terkait link ini, mungkin Ibu belum sempat membuka Juknis, ya. Nah, di Juknis sudah ada terkait link untuk Bapak Ibu mendaftar. Nah, kemudian tadi untuk tata cara tadi sudah sudah kita share. Nanti kita coba, karena tadi ada rekaman, nanti kita coba share lagi ya untuk bagaimana melakukan akses untuk pendaftaran. Jadi pendaftaran itu login dulu ya, Bu Elvita. Jadi kok nanti buka portalnya mana nih linknya? Ya harus masuk dulu Bu. Oke. Jadi masuk dulu, kemudian daftar ke Gebiar TIK-nya. Setelah diterima, baru bisa melakukan aktivitas apa saja yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk lomba. Mungkin untuk pertanyaan kedua tadi saya lanjutkan ke Ibu Deni. Ya, Ibu Silakan Deni. Bu Deni. Baik, terima kasih Pak Evaluator dan Mas Wawan. Terkait dengan mau masuk 2 lomba ya jatuhnya ya, Bu Elvita, izin Bu. Ibu mau masuk 2 lomba. Kan 2 lomba nggak boleh. Nah ini cuman kalau nanti di perjalanan itu berubah cerita, itu boleh nggak Bu? Ibu, artinya begini, untuk membuat mind mapping dan video pembelajaran ini kan waktunya itu sampai tanggal 21 November, Bu. Itu cukup singkat sebenarnya. Jadi saran saya, sebaiknya Ibu fokus saja dulu satu gitu kan. Fokus satu gitu. Jadi dari sekarang Ibu rencanakan Ibu mau ambil mind mapping atau mau ambil video pembelajaran. Kan kita ini kan istilahnya kalau tanding tuh nak menang lah Bu ya. Nah, jadi lebih baik Ibu fokus satu cabang lomba saja gitu. Karena di sini tidak boleh dua-duanya Bu, Ibu harus pilih dari awal. Kalau saran saya Bu, Ibu pasti tahu Bu kekuatan Ibu di mana gitu ya Bu ya. Apakah di video pembelajaran atau mind mapping. Lumayan loh Bu hadiahnya gitu. Jadi Ibu bisa fokus di satu cabang lomba. Begitu Bu. Baik, terima kasih. Rencananya begini Bu, Ya. video pembelajaran itu mau saya tambah di video pembelajaran itu saya jadi mau begini Bu, kalau jadi nanti Bu, di dalam penilaian kami di mind mapping, itu kami akan nilai apabila Bapak Ibu juga menampilkan karya bahan pendukung. Media pendukungnya merupakan buatan sendiri, itu ada nilainya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, Ibu bikin mind mapping, terus Ibu linkkan video yang Ibu buat sendiri. Nah, itu nilainya berbeda dengan teman-teman yang buat mind mapping, tetapi ambil video misalnya dari video YouTube, karya orang lain gitu. Itu berbeda nilai, Bu. Jadi kalau Ibu mau memasukkan ke mind mapping, video Ibu sendiri itu bagus banget. Begitu Bu Elvita. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Gimana Bu Elvita?
Udah Pak. Tadi rencananya kan saya mau masukkan mind mapping yang saya buat untuk video aja sih sebenarnya. Oke. Oke. Jadi fokus satu aja ya Bu ya, video pembelajaran atau mind mapping. Jadi biar Ibu lebih konsentrasi mengerjakannya, yang mana yang Ibu bisa sesuai dengan kapasitas Ibu atau kemampuan Ibu dalam mengerjakannya. Seperti itu ya Bu Elvita ya. Oke Pak. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom? Sepertinya tidak ada ya. Di ruang chat juga sudah semua terjawab. Ada satu lagi izin Pak Ator. Setelah Iya, ini siap. ada Henry dari Henry Pak. Oh iya, Dari Pak oke. Henry. Pak Henry, setelah saya cek tadi itu unggahnya berupa link ya Ibu. Berarti ke Ya, Ibu Dian ya. ya baik. Izin menjawab ya Pak Ator. Oke, siap. Jadi begini Pak Henry, nanti Pak Henry misalnya membuat mind mapping atau berbentuk video pembelajaran, Bapak unggah dulu di Google Drive atau di YouTube Pak kalau video gitu. Nah, jadi Bapak nanti linknya itu yang Bapak masukkan ke dalam Google Form. Seperti itu Pak. Jadi linknya ya Pak ya. Dan pastikan Pak, Google Drive Bapak atau YouTube Bapak itu tuh bisa diakses oleh kita gitu ya Pak ya. Baik, sekian jawabannya dari Pak Ator. Oke, sudah terima kasih kata Pak Henry. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang ada di Zoom. Ada yang mau bertanya langsung? Silakan raise hand atau angkat tangan. Ayo, oh itu siapa ini? Pak Niko, SMK Ator. Negeri 2. Oke, Pak Niko. Oh, bukan. Siapa nih? Izin Pak Ator. Oke, siap. Lanjut. Oke, dengan siapa nih? Agus. Oh ya, Agus Purwanto dari SMA Negeri 3 Sarolako. Ini Pak, mau tanya. Pak. Ya, putus-putus. Halo Pak. Oke, siap. Iya, iya, Oke. kedengaran. Ini sudah Silakan. daftar Pak, sudah pendaftaran. Berapa lama Pak menunggu konfirmasi WA-nya gitu Pak? Oke, kepada Pak Wawan. Ini sudah pengajuan pendaftaran, masih di proses pendaftaran. Oke, Pak Agus mendaftar Terima kasih. hitungan 1 kali 2 menit udah langsung dikerjakan sama tenaga ahli kita Pak Wawan. Pak Agus ya, ditunggu aja. Baik. Oke, Pak Wawan izin. tolong di ini yang sudah mendaftar langsung diklik Siap. diterima Pak Agus. Langsung. Sama Pak Wawannya. Coba Pak Agus coba refresh lagi Pak Agus. Brosurnya Pak Agus. Silakan refresh. Baik Pak Beb. Terima kasih Pak. Sudah Pak. Oke. Oke, sip, mantap. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Oke, sepertinya kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, saya serahkan kepada MC kita, kepada Ibu Ratna Sari. Saya persilakan Ibu Ratna Sari. Baik, terima kasih Pak Ator. Bapak Ibu guru hebat Provinsi Jambi, tadi sudah dijelaskan oleh tim teknis, Bapak Ibu juga sudah bertanya, berkomunikasi langsung dengan tim teknis kita. Semoga harapan kami Bapak Ibu tambah muncul nih semangatnya ya untuk mengikuti Gebiar TIK tahun 2025. Tambah semangat bikin video pembelajaran, bikin mind mappingnya, agar bisa mengikuti dengan baik ya Bapak Ibu ya kegiatan kita di tahun ini yang mana tahun kemarin sudah sempat hilang nih. Udah muncul lagi di tahun ini. Saya harap Bapak Ibu, tentunya harapan kita bersama ya Bapak Ibu guru hebat ikut serta. Bukan hanya sebagian yang saya harap dari setiap sekolah adalah gitu ya, dari SMA, SMK, SLB turut serta dalam Gebiar TIK tahun 2025. Itu tentunya harapan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Saya rasa penjelasan tentang pendaftaran, bagaimana masuk ke portal sekolah tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Wawan,
tentang mind mapping, tentang video pembelajaran, tentang yang udah dijelaskan oleh Ibu Dieni itu udah cukup jelas. Tetapi kalau memang belum jelas juga nih Bapak Ibu, guru hebat boleh datang ke Betik nih. Kalau ada waktu berkunjung ya, betul ya Pak Evaluator ya. Betul, kami Ya, menunggu Bapak jangan Ibu guru hebat. sungkan ya, jangan sungkan untuk mampir ke BTIKP Bapak Ibu ya. Pintu kita Izin nambah sedikit, Mbak Sari. Oh iya, silakan. Ya, Jadi izin Mbak Sari. ya. Apabila mungkin ada ingin ditanya jawabkan, di dalam portal kita itu ada untuk tanya jawab disediakan oleh Mas Wawan. Jadi nanti boleh ajukan pertanyaannya di dalam portal, Mbak Sari. Baik. Gitu. Nah, ini udah ada tambahan lagi nih untuk tanya jawab juga boleh melalui portal sekolah. Jadi portal sekolah ini bagus sekali ya Bapak Ibu ya, kita bisa sharing sharing informasi, boleh bertanya kepada ahlinya langsung nih. Ada PTP kita 2 orang di sini, Ibu Dieni dan Bapak Evaluator CIT. Mungkin juga bisa japri kan ya, atau berkunjung langsung ke sini ya. PTP, tim teknis, kepala seksi PTP kita juga, terus kepala betik kita juga sangat welcome untuk teman-teman Bapak Ibu guru hebat hadir di sini bertanya mengenai apapun itu tentang TIK, digitalisasi, gebiar TIK. Silahkan Bapak Ibu ya. Ruangnya terbuka sekali lewat portal sekolah, chat pribadi maupun datang ke BTIKP. Saya rasa cukup sekian ya Bapak Ibu ya penjelasan tentang sosialisasi gebiar TIK kita tahun 2025 dengan tema kreativitas digital untuk pembelajaran inovatif. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Mohon berkenan untuk membuka videonya. Kita absen dulu ya Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu. Ayo silakan on kamera Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu on cam dulu ya. Kita absen dulu. Iya. Pak Niko boleh. Pak Adi Syahputra. Oke, boleh ya. Kita on cam dulu sebentar. Untuk oke, absensi. Boleh senyum manis. Ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pada hari ini dalam rangka sosialisasi Gebiar TIK 2025. Harapan kita bersama bahwa Gebiar TIK 2025 ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu menghasilkan video pembelajaran atau mind mapping yang terbaik dari Bapak Ibu semua, guru-guru hebat di Provinsi Jambi. Demikian penyampaian kita pada hari ini, kegiatan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dalam kata-kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Bu Ratnasari ada sedikit tambahan ini. Oh silahkan Mas Wawan. Tadi sempat ini. Oke, jadi terkait yang mungkin tidak bisa mendaftar gitu ya, tidak bisa mendaftar karena memang belum bisa atau datanya belum ini di portal. Jadi nanti di sini saja di link yang memang sudah disediakan oleh Ibu Dieni sudah saya share di grup, maaf di chat untuk peserta yang terkendala, mendaftar di portal pada sekolah ya. portal dengan catatan memang belum masuk ke Dapodik. Kalau sudah, insya Allah bisa masuk, sudah bisa masuk. Ya. Jadi kita tetap sementara kita akomodir gitu ya. Oke, silakan. Mungkin ada guru-guru yang guru-guru hebat kita baru lulus Prajab, kemudian mungkin dia belum ada sekolah induk, dia mau ngikut gitu ya. Kita fasilitasi tadi linknya sudah ada. Silakan. Baik, mungkin itu saja Bu Ratnasari.
Baik, Kang Wawan. Baik ya Bapak Ibu guru hebat. Tadi sudah di chat ada linknya bagi teman-teman Bapak Ibu guru hebat yang memang belum terdaftar di Dapodik tetapi ingin ikut serta nih untuk mendaftar, boleh di linknya yang sudah disampaikan Kang Wawan di chat kita. Itu juga boleh disebarluaskan ya Bapak Ibu ya informasinya ke teman-teman yang lain. Jangan hanya disimpan habis di sini aja gitu. Boleh disampaikan, disebarluaskan ke teman-teman gitu. Terkait dengan Gebiar TIK 2025. Baik ya Bapak Ibu ya, demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.